Resmi mulai hari ini, Uni Eropa terapkan tarif masuk mobil China 45%. Apa yang dilakukan China sebagai pembalasan? Menarik untuk membahas ini dan mari kita mulai. Mungkin Anda tidak akan menemukan lagi channel ini bila Anda tidak subscribe. Ikuti kami untuk terus memperoleh update informasi tentang geoteknologi China berikutnya. Berita terbaru seperti dipublikasikan oleh CNBC pada 3 Oktober 2024. Eropa berencana untuk menerapkan biaya masuk tambahan pada kendaraan listrik impor buatan China. Pada September, Dewan Komisi Eropa memangkas tarif akhir yang diusulkan untuk Tesla. Uni Eropa telah menetapkan tarif biaya masuk yang dihitung secara individual untuk Tesla setelah permintaan dari produsen kendaraan listrik Amerika Serikat tersebut. Seperti pernah diulas sebelumnya di channel ini, Amerika Serikat bersama otoritas Eropa mengkhawatirkan banyaknya produk-produk China yang membanjiri pasar dunia, termasuk Amerika dan Eropa. Salah satunya adalah mobil listrik. Pada hari ini 5 Oktober, seperti diberitakan oleh New York Times, Komisi Uni Eropa telah memberikan suara untuk mengenakan tarif setinggi 45% pada kendaraan listrik dari China dalam sebuah langkah yang bertujuan untuk meningkatkan ketegangan perdagangan dengan Beijing menurut orang-orang yang mengetahui proses tersebut. Komisi Eropa, badan eksekutif blok tersebut, kini dapat melanjutkan pelaksanaan tugas tersebut yang akan berlangsung selama 5 tahun, kata sumber tersebut. Keputusan Uni Eropa ini diambil setelah penyelidikan menemukan bahwa China memberikan subsidi yang tidak adil kepada industrinya. Beijing membantah klaim tersebut dan mengancam akan mengenakan tarif sendiri pada sektor susu, brandy, daging babi, dan otomotif di Eropa. Blok tersebut secara aktif berupaya mengurangi ketergantungan pada Tiongkok, dengan mantan Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi memperingatkan bulan lalu bahwa persaingan yang disponsori negara Tiongkok merupakan ancaman bagi Uni Eropa yang dapat membuatnya rentan terhadap pemeriksaan. Komisi Eropa telah berulang kali mengatakan bahwa setiap alternatif tarif harus memiliki persyaratan yang ketat, termasuk keselarasan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia, mengatasi dampak subsidi China, dan menjadi sesuatu yang dapat dipantau oleh Uni Eropa untuk kepatuhan. Tarif baru akan setinggi 35% untuk produsen kendaraan listrik yang mengekspor dari Tiongkok. Biaya masuk baru akan berada di atas tarif yang berlaku saat ini sebesar 10%. Produsen kendaraan listrik China terus memutuskan apakah akan menyerap tarif atau menaikkan harga di saat permintaan dalam negeri yang melambat menekan margin keuntungan mereka. Prospek biaya masuk telah mendorong beberapa produsen mobil China untuk mempertimbangkan investasi di pabrik-pabrik di Eropa yang mungkin membantu mereka menghindari tarif. Tarif tambahan tersebut telah memperlambat momentum produsen mobil China di Eropa dengan penjualan mereka anjlok 48% pada bulan Agustus ke level terendah dalam 18 bulan. Kawasan ini merupakan tujuan yang diinginkan oleh produsen di negara tersebut karena kendaraan listrik terjual dalam jumlah yang relatif tinggi dan dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada pasar ekspor lainnya. Pangsa mobil listrik yang dijual di Uni Eropa yang dibuat di China meningkat dari sekitar 3% menjadi lebih dari 20% dalam 3 tahun terakhir. Merek-merek China menguasai sekitar 8% pangsa pasar tersebut, sementara perusahaan-perusahaan internasional yang mengekspor dari China termasuk Tesla Incorporated menguasai sisanya. Meski demikian, kenaikan tarif Eropa akan memiliki dampak kecil pada produsen Tiongkok karena kawasan tersebut hanya menyumbang sebagian kecil dari total penjualan mereka, menurut analisis Daiwa Securities Kevin Lau. Eropa menyumbang 1% hingga 3% dari total penjualan untuk BYD Corporate, Zhejiang Jelly Holding Group Corporate, dan Shanghai Automotive Industry Corporation dalam 4 bulan pertama tahun ini menurut estimasinya. Sementara Brussels berupaya menciptakan lapangan bermain yang setara bagi perusahaan-perusahaan Eropa, produsen mobil Jerman khawatir tentang reaksi keras yang dapat memperburuk tantangan yang sudah mereka hadapi di pasar terpenting mereka secara global. Mercedes-Benz dan beberapa produsen mobil Jerman mendesak Berlin untuk memberikan suara menentang tarif yang lebih tinggi dan mendesak Uni Eropa untuk bernegosiasi dengan Beijing. Produsen mobil Jerman termasuk Volkswagen, Mercedes, dan BMW akan paling terpukul dalam perselisihan dagang ini karena China menyumbang sekitar sepertiga dari penjualan mobil mereka pada tahun 2023. Bagaimana pendapat Anda dengan berita ini? Tulis di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.